Attack on Titan Final Season, The Final Chapter emang terdengar seperti penamaan yang agak aneh dan kesannya tuh kayak ini produksinya kayaknya kacau banget deh. Karena animenya sampai dibikin berpart-part gitu loh dan gak dibikin langsung selesai. Tapi di samping keanehan nama itu ada banyak hal yang bisa diperhatikan dari secara animasinya Attack on Titan. Dan sekarang Baraya, kita akan membahas sedikit tentang detail dari animasi Attack on Titan. Dan simak videonya sampai habis supaya ya siapa tahu bisa nambah ilmu. Sebenarnya, kalau mau memperhatikan secara detail, part terakhir itu nggak terlalu berbeda jauh dengan part sebelumnya. Secara direksi masih sama, dan menurutku sutradara untuk anime ini punya beberapa ciri khas yang cukup noticeable. Tapi sebentar, kita akan bahas satu persatu dulu. Semua staff yang bekerja untuk anime ini, dari sutradara, orang-orangan storyboard, sama orang-orangan fotografi, mereka semua berhasil membawa kembali sisi sinematik dari part yang sebelumnya. Dan dengan kerja keras mereka berhasil memanjakan mata penonton. Ada beberapa contoh scene yang diambil secara epic, dan kalau di screenshot tuh bisa jadi wallpaper. Pertanyaannya adalah kenapa bisa bagus kayak gini? Karena keputusan staff yang bekerja di anime ini dalam menentukan warna, arah cahaya datang, bayangannya, sama arah kameranya itu bener-bener sangat brilian. Ada contoh adegan yang ngasih kesan rada horor dan ngasih kesan kalau karakter-karakter yang ada di sini tuh sudah pasrah. Dan contoh itu ada di adegan scene yang ada di bawah tulang. Ada lagi contoh adegan lainnya yang seperti mereka itu memberikan harapan kalau mereka bisa menang dalam peperangan ini. Kameranya itu diambil dari angle bawah dan itu bisa menggambarkan ada sedikit kesempatan atau memberikan harapan untuk mereka bisa menang. Dan angle kamera itu punya kesan kayak mereka akan mendapatkan bantuan dari orang lain. Mereka dapat bantuan dari yang lebih tinggi, dari yang lebih hebat. Selain itu, ada juga adegan yang terlihat hangat, terlihat nostalgic, seperti melihat masa lalu. Contohnya seperti Eren, Mikasa, dan Armin yang digambarkan lari ke pohon. Warna yang diberikan itu adalah warna kuning, warna orange yang punya kesan hangat, dan ini sangat sinematiknya luar biasa bagus. Ada contoh adegan lainnya lagi, adegan yang dimana seorang bayi yang dibawa ke depan supaya nggak jatuh ke dalam jurang. Adegan itu digambarkan secara dramatis dan tegangnya itu kerasa banget. Bahkan adegan itu memberikan warna hitam putih doang, yang dimana yang berwarna itu cuma anaknya. Adegan yang menegangkan ini kelihatan kontras kalau dibandingkan dengan adegan yang Eren sama Armin sama Mikasa yang lari ke pohon buat balapan. Jadi kelihatan banget gitu, ada yang pewarnaan untuk nostalgic yang hangat, ada juga yang menggambarkan ancaman dramatis dan ketegangan. Tapi di antara itu semua ada satu adegan favoritku, adegan dimana Levi memotong kepalanya Zeke. Dari adegan itu bisa dilihat sinematiknya, pemilihan warnanya, gelap terangnya, arah cahayanya datang, itu bener-bener perfect man. Dan itu adalah jenis storyboard yang sangat kreatif dan tidak terlalu kelihatan di manga. Men, siapapun orang-orang yang ngerjain fotografi sama storyboard dari ini adegan dan adegan-adegan tadi itu menurutku bener-bener keren. Mereka bisa menangkap intensnya adegan-adegan yang ada di manga dan diterjemahkan dari manga ke anime. Sekarang aku mau nanya ke kau yang sudah nonton animenya, terutama yang nonton part sebelumnya. Kau masih ingat nggak apa ciri khas dari produksi dan direksi dari Attack on Titan di final part, final chapter ini? Kalau misalnya nggak ingat, bakal ku ingatkan sedikit. Salah satu ciri khasnya itu adalah ada banyak shoot yang close up. Dan kayaknya Yuichiro Hayashi emang lumayan suka dengan shot bagian mata atau shot yang close up. Shot close up yang diberikan ke kita, ke para penonton, itu bukan shot close up yang murah, yang biasanya kayak ada di anime pada umumnya gitu, yang kerjaannya cuma zoom muka. Alasannya karena malas gambar background. Tapi untuk anime ini, shot close up-nya itu banyak yang punya value tinggi. Karena mereka nggak asal close up doang gitu. Mereka itu banyak banget menggunakan refleksi yang ada di mata. Jadi kayak pentulan mata dan cahaya-cahayanya itu dimainkan di anime ini. Entah kenapa, aku punya firasat gitu. Atau kayaknya emang ini sengaja dipakai shot yang bagian mata. Karena mungkin sutradaranya, Yuichiro Hayashi, itu kan punya kantong mata yang nggak ketolong tuh. Nah, jadi dengan banyak shot mata itu, penonton AOT ntar ingat nih, ini mataku kantong matanya kayak gini nih waktu pas produksi Attack on Titan. Jadi ini shot mata nih, ku kasih ini, lihat shot mata, terus bandingkan sama mata gua, katanya gitu. Mungkin ya, mungkin itu cuma bercanda sih. Tapi iya, lupakan aja lawakan gak lucu soal kantong matanya Yuichiro Hayashi ya, karena itu gak lucu-lucu amat. Karena sekarang kita akan ngebahas acting dari karakter yang ada di anime ini. Karakter acting yang ada di anime ini menurutku bener-bener sangat-sangat ekspresif. Lah bang, emang karakter anime itu ada actingnya? Actingnya gimana bang? Kan acting itu kerjaannya pemain film sama kerjaannya aktor-aktor film Hollywood doang. Enggak kayak gitu cara kerjanya Bujang. Tapi ya karakter di anime itu juga perlu acting. Contohnya kayak gini nih, ada ekspresi Armin yang lagi nangis di depan badannya yang terbaring. Itu adalah bentuk dari acting karakter dan ekspresi yang bagus gitu. Kau bisa lihat kan bagaimana bentuk frustasinya Armin yang didukung sama voice aktornya dan gerakan dari karakter animenya. Dan menurutku itu bener-bener valuable dan
itu keren. Contoh adegan dengan acting yang bagus itu ada lagi ketika Mikasa mau motong kepalanya Eren. Dari refleksi matanya Eren, kita bisa lihat kalau di sana Mikasa tersenyum dan dia sudah pasrah dengan keputusannya Eren. Dan ya itu kelihatan bagus senyumnya Mikasa yang dengan terpaksa motong kepalanya Eren. Dan selanjutnya kita akan ngomongin adegan action. Kalau ngomongin adegan action, kau ingat nggak dengan adegan Levi lawan Kenny yang ada 3D manuver epic parah itu yang dari season 3? Sequence ini muncul lagi dengan epicnya di final chapter final season ini. Bisa dilihat gitu dari pergerakannya yang fluid, cepat, dan visual efeknya yang cukup menonjol. Adegan klimaks dengan visual efek ledakan yang berwarna dari tombak petir itu cerdas banget men. Itu brilian banget. Dan keseluruhan dari adegan ini emang adegan yang peak gitu, adegan puncak dari kreativitas Attack on Titan. Alasan kenapa adegan animasi ini kelihatan cepat, kelihatan fluid, itu karena dalam gambarnya ada garis speed yang panjang warna hitam gitu. Dan menurutku ini teknik yang cukup keren untuk menggambarkan kecepatan dan fluiditasnya. Dan kalau kau mau tahu, sebenarnya kedua adegan itu, adegan Levi lawan Kenny sama adegan terakhir ini, itu dibikin sama orang yang sama dan namanya adalah Arifumi Imai. Sumpah men, ini adegan yang dibuat sama Arifumi Imai ini bener-bener top tier dan banyak yang bagus gitu. Emang portofolionya bagus lah orang ini. Kalau kau nggak percaya dengan kehebatannya Arifumi Imai dalam menganimasikan adegan action, kau harus lihat portofolionya yang lain. Contohnya itu ada di season 3 part 2. Dia juga yang bikin tuh. Dia bikin animasi Levi lawan Beast Titan. Dan akhirnya saking ikoniknya itu adegan, muncullah di sana gerakan Levi yang jadi Beyblade. Ya, Levi jadi Beyblade itu cukup ikonik loh kalau dilihat-lihat. Lebih ikonik dari baju kode redeem yang bisa dibeli di Bitoteles/Toko CS. Saranku ya, kalau kau punya pacar, jangan biarkan dia ngelihat bagian adegan actionnya Levi yang dibikin sama Arifumi Imai. Karena takutnya dia hamil gitu gara-gara kartun. Ya, saranku jangan, karena adegannya bagus banget. Hal lain dari anime ini yang bisa diperhatikan lagi adalah penggunaan 3D atau CGI mereka. Dan aku ketemu adegan yang menurutku cukup menarik. Dan adegan itu adalah ketika Arbor Titan lagi berantem sama Titan-Titan yang warna putih. Adegan 3D di sana itu kelihatan menyatu banget gitu dengan visual efek versi digital sama versi yang gambar tangan. Dan menurutku ini adalah pekerjaan yang susah, terutama buat orang-orang compositing. Karena mereka harus menyamakan warnanya biar kelihatan ngeblend. Dan kalau mau dilihat-lihat, ini adegan tuh jauh gitu improvementnya dibandingkan sama season 4 yang di awal-awal. Dan iya, ini jelas banget massive improvement. Ya, kalau mau dibandingkan sama season 4 mah adegan 3D CGI-nya nggak bagus-bagus amat juga sih. Ada satu adegan yang pengen ku bahas dan menurutku ya impresif banget lah, sangat-sangat mengagumkan gitu. Adegannya itu adegan ketika Ani ngelempar Mikasa pas pakai 3D manuver gear. Itu Titan yang dia lawan menggunakan gambar 2D. Dan kalau mau diperhatikan lebih detail lagi, waktu Mikasa dilempar, pedangnya Mikasa itu ikut goyang-goyang. Dan itu menandakan seberapa kencangnya lemparan Ani dan pengaruh angin kepada pedangnya. That level of attention of detail bener-bener nandain kalau value dari anime ini bener-bener tinggi banget. Dan aku nggak ngerasa sia-sia udah nungguin animenya kayak orang dongo. Bahkan animenya berchapter-chapter, berpart-part gitu. Ya kayak cicilan motor ya, bisa dicicil. Tapi ya anime ini bener-bener kerasa spesial gitu karena endingnya yang cukup memuaskan. Aku udah pernah bahas masalah cerita ending dari Attack on Titan. Silahkan ditonton aja videonya. Nah, tadi sudah muji-mujinya. Sekarang kita ngomongin yang jelek-jeleknya. Nah, ayo, ini yang ditunggu kan? Yang jelek-jeleknya. Ya secara pribadi sebenarnya aku nggak terlalu ngelihat ada adegan yang jelek ya. Kalau misalnya mau dipaksain pun, sebenarnya ya itu kayak nyari tumpukan jarum di dalam jerami gitu. Ya paling ada gitu adegan yang kelihatan asapnya tuh digital banget dan kelihatan gak nyatu gitu. Nggak kelihatan nyatu sama adegan-adegan yang lain kayak 3D atau background. Dan ya paling itu doang lah. Dan itu minor. Bener kalau emang mau nyari try hard kayak nyari jarum di tumpukan jerami mah emang susah gitu. Kalau kau mau cari silakan cari sendiri lah, karena aku sendiri ngerasa susah nyarinya. Bahkan aku nggak ngasih adegannya kan yang bagian tadi. Ya sebenarnya masih ada sih beberapa hal lain yang bisa di highlight gitu dari animasi Attack on Titan. Kayak misalnya ledakan Titan Eren sama Titan Armin, dan itu menurutku bagus banget. Tapi sayangnya aku nggak bisa berkata apa-apa men. Masalahnya tuh itu, aku ketemu adegan bagus, terus pas ngelihat itu ya ujung-ujungnya anjir keren banget. Ya udah gitu doang. Kalau kau punya analisis sendiri atau punya adegan-adegan yang menurutmu menarik, silahkan komentar di bawah adegan yang bagian mana. Dan sekarang aku mau tanya lagi, kira-kira bagaimana menurutmu tentang anime ini? Apakah anime ini bener-bener mid aja atau biasa aja? Atau bahkan anime ini menurutmu bagus banget? Coba komentar di bawah. Kalau aku ya tadi udah bilang animasinya bagus banget dan nget gitu. Dan ya udahlah ya, itu dulu aku admin Yami dari Clean Sound Studio, acara Wibu Lokal. Stay clean and sound.